Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 4-8 yang berkata demikian. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diingatkan bagaimana kita menempatkan posisi kehidupan iman Kristen kita di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran karena keadaan yang di sekitar kita. Raksasa didefinisikan sebagai sesuatu yang besar, lebih dari biasanya. Kekuatannya melampaui kemampuan kita dalam mengatasinya. Apakah seharusnya kita menempatkan masalah kita sebagai raksasa yang mengintimidasi? Lalu, di mana kita letakkan posisi Tuhan? Apakah tertimbun oleh besarnya krisis masalah yang begitu besar? Kita belajar bersama-sama dari pengalaman kehidupan Daud, di mana Daud mengalami hari-hari berat yang sungguh sangat menakutkan. Daud berhadapan dengan seorang raksasa yang sangat besar. Sepertinya tidak mungkin Daud dapat mengalahkannya, dan kemungkinan besar justru Daud yang akan dibunuhnya. Namun, sejarah mencatat bahwa Daud telah mengalahkan raksasa Goliat dan memenggal kepalanya. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat, si raksasa itu? Dia datang ke aliran sungai, karena di sana ada batu yang dia perlukan untuk membunuh raksasa itu. Mari kita akan belajar bersama-sama pijakan dari hidup Daud. Yang pertama, Daud tidak membiarkan apa yang dia lihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah Israel. Seringkali kita gagal mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidup kita, karena kita terlalu fokus dengan apa yang nampak dalam kehidupan kita. Jangan terlalu fokus pada masalah kita, tetapi fokuslah kepada kebesaran anugerah Tuhan. Saat postur tubuh
kemampuan dan persenjataan Goliat sama sekali sangat jauh daripada yang dipunya Daud. Daud tidak memandang hal itu sebagai kekalahan atau menimbulkan ketakutan. Dalam ayat 26, Daud berkata, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup?" Hal ini menggambarkan bahwa Daud sama sekali tidak memandang masalah, melainkan fokus kepada Tuhan yang dia sembah dan yang selalu bersamanya. Karena itu, selama kita tetap hidup sesuai ketetapan Tuhan, kita hanya perlu menenangkan diri, karena firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Yang kedua, Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhi dirinya. Daud menutup telinganya dari kata-kata negatif. Dia tidak mengizinkan kata-kata itu melemahkan hatinya, melemahkan imannya. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ini yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32. Perhatikan bagaimana Daud bisa percaya diri menghadapi raksasa Filistin ini. Dia hanyalah seorang anak kecil yang wajahnya masih kemerah-merahan, dan bahkan keluarganya saja tidak menganggapnya sebagai anak yang berharga dan istimewa. Tetapi kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia berani. Daud tahu bahwa jika Tuhan ada bersama dengan dia, dia tidak perlu tawar hati terhadap apapun. Karena firman Tuhan mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Yang ketiga, tidak melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu, serta meyakini kemampuannya di masa depan. Selain fokus kepada Tuhan, keberanian dan rasa percaya diri Daud muncul dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindunginya dalam setiap pekerjaannya sebagai gembala domba. Musuh yang kita hadapi di masa ini mungkin bukanlah musuh secara fisik, tetapi musuh atau lawan kita bisa berasal dari beragam hal, mulai dari masalah keluarga, kesehatan, hubungan dengan sesama, keuangan, dan sebagainya. Mengapa Daud memiliki hati yang kuat? Daud menyadari siapa dirinya dalam anugerah Allah. Daud sangat menyadari akan pertolongan dan anugerah Tuhan yang menyediakan kemenangan. Siapa kita dalam peperangan ini? Ketika kita bisa menempatkan posisi secara benar dalam sebuah peperangan iman, maka kemenangan akan kita raih. Daud maju berperang bermodalkan pengalamannya bersama Tuhan. Bagi Daud, Tuhan telah melatih dia menghadapi binatang buas dalam padang penggembalaan untuk mempersiapkan dia menghadapi raksasa Goliat. Pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan membuat kita memiliki roh yang kuat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita menelaah kehidupan Daud yang masih muda, kita tidak sedang melihat kisah seorang manusia biasa yang kebetulan menang karena keberuntungan, melainkan kita menyaksikan bagaimana iman yang hidup, pengenalan akan Tuhan yang dalam, dan pengalaman rohani yang nyata dapat melahirkan keberanian ilahi yang melampaui segala ketakutan manusiawi. Daud menghadapi raksasa bukan dengan keangkuhan atau kekuatan manusia, tetapi dengan kerendahan hati yang bersandar sepenuhnya pada Tuhan yang hidup. Dia tahu bahwa Goliat memang besar, kuat, menakutkan, dan tak tertandingi oleh logika manusia. Tetapi Daud juga tahu bahwa Allah yang dia sembah jauh lebih besar dari semua itu. Daud tidak mengizinkan kenyataan fisik mengaburkan kenyataan rohani bahwa Tuhan adalah kekuatannya dan bahwa pertempuran ini bukan pertempuran pribadi, melainkan pertempuran Tuhan. Hal inilah yang seringkali kita lupakan
ketika kita berhadapan dengan raksasa-raksasa dalam hidup kita, masalah yang begitu besar, tekanan hidup yang luar biasa, kesulitan ekonomi, relasi yang hancur, sakit penyakit, rasa takut, kecemasan, bahkan suara-suara negatif yang terus mengintimidasi batin kita. Kita sering memandang raksasa ini terlalu besar, dan tanpa sadar, kita membuat Tuhan terlihat kecil dalam hidup kita. Tetapi Daud mengajarkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh besar kecilnya lawan, tetapi oleh besar kecilnya iman kita kepada Allah. Ia tidak hanya berbicara iman, ia hidup dalam iman. Ia tidak hanya berharap mujizat, ia bertindak dalam kepercayaan penuh. Ia tidak hanya berdoa agar raksasa itu pergi, tetapi ia melangkah dan menghadapi raksasa itu dengan batu-batu kecil yang dipilih dengan iman yang besar. Pengalaman Daud bersama Tuhan yang telah menyelamatkan dia dari singa dan beruang menjadi fondasi kepercayaannya bahwa Tuhan yang sama juga sanggup mengalahkan Goliat. Maka, di tengah dunia yang penuh ketakutan dan guncangan hari-hari ini, kita pun dipanggil untuk menjadikan pengalaman rohani kita bersama Tuhan sebagai kekuatan kita, mengingat kebaikannya di masa lalu, dan percaya bahwa Dia sanggup membawa kita melewati masa kini dan masa depan. Jangan biarkan suara intimidasi dari sekitar, baik dari orang-orang terdekat, situasi yang sulit, bahkan keraguan dalam diri sendiri, menghalangi langkah iman kita. Saat kita menempatkan posisi Tuhan di atas segalanya, dan memandang masalah sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Allah dinyatakan, maka tidak ada raksasa apapun yang akan mampu berdiri tegak di hadapan iman kita. Ingat, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk berperang baginya, tetapi Dia mencari orang yang bersedia percaya penuh kepadanya, seperti Daud, seperti kita seharusnya hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh Allah yang ajaib dan mulia. Bapa yang besar dan penuh kasih sayang. Kudus dan mulialah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur melalui firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang besar dan dahsyat, jauh melebihi segala raksasa dan tantangan hidup yang kami hadapi. Kami datang kepadamu seperti Daud dengan iman yang bersandar penuh pada kekuatan-Mu, bukan pada kemampuan kami sendiri. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak tawar hati di tengah kesesakan, untuk tidak membiarkan intimidasi dan keraguan menguasai hati kami, tetapi justru meneguhkan langkah kami dengan mengingat segala pertolongan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami selama ini. Biarlah setiap raksasa yang kami hadapi menjadi kesempatan bagi nama-Mu ditinggikan, dan melalui setiap tantangan, Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.